Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel Ibu dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum berlangganan channel Ibu, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ibu. Baiklah, kita lanjutkan materi persamaan garis lurus. Kali ini kita akan belajar menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar garis lain. Ingat, syarat garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Misalkan dua buah garis dikatakan sejajar, maka berlaku M1 sama dengan M2. Artinya apa? Gradien garis pertama nilainya sama dengan gradien garis kedua. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut. Persamaan garis yang melalui titik A 6,1 dan sejajar dengan garis 10Y ditambah 5X sama dengan 5 adalah, ini optionnya A, B, C, D. Pilihan gandanya meminta dalam bentuk implisit, ya, persamaan sama dengan 0, ya. Baiklah. Tadi soal seperti ini. Kita jawab. Persamaan garis ini kita ubah dulu menjadi Y sama dengan, ya. Artinya sebelah ruas kiri kita tinggalkan variabel Y seperti ini. Ingat ya, di awal-awal pembelajaran kita persamaan garis ini, kita sudah belajar menentukan gradien. Kalian bisa lihat kembali di video sebelumnya, yaitu menentukan gradien pada persamaan garis. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan di sini, ruas kiri ada variabel Y, dan yang positif 5X ini kan di ruas kiri. Kita pindahkan dulu ya ke ruas kanan. Positif pindah ruas menjadi negatif seperti ini. Dan 5 ini tetap di ruas kanan, berarti tidak berubah tanda. Dia positif tetap positif. Setelah ini, lihat variabel Y. Koefisiennya 10. Ini harus kita rubah menjadi koefisiennya 1. Agar menjadi 1, berarti kita bagi dengan koefisiennya, yaitu 10 ya. Artinya apa? Seperti ini. 10Y dibagi 10, negatif 5X dibagi 10, 5 juga dibagi 10. Kita selesaikan. 10 dibagi 10, 1. Berarti 1Y. Kita tulis Y. Seperti ini. Sama dengan negatif dibagi positif, negatif. 5/10. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5 ya. Pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi nilainya negatif 1/2. Ini ada variabel X. Berarti ini negatif 1/2X. Lalu yang untuk konstantanya 5/10 sama. Kita bagi 5. Dapat 1/2. Setelah seperti ini, kalian ingat. Bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. M ini adalah gradien. Di persamaan ini, siapa gradiennya? Ya ini, koefisien dari variabel X. Jadi dapat kita ambil bahwasannya gradien 1, M1 ya, yaitu nilainya negatif 1/2. Oke, sampai di sini kita lihat ini. Pernyataannya adalah garisnya sejajar. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Jadi, gradien garisnya juga negatif 1/2. Sekarang kita lihat, kita sudah punya gradien dan juga punya sebuah titik. Anggaplah ini titik X1, Y1. Masih ingat di materi sebelumnya? Insya Allah masih ingat ya. Karena ada gradien dan sebuah titik, kalian bisa gunakan rumus seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini rumus yang kita gunakan. Ini juga sudah kita pelajari bagaimana cara penggunaannya di video sebelumnya. Nanti Ibu masukkan juga dalam deskripsi video ini ya. Kalian bisa tonton kembali kalau tidak paham.
Oke, dari soal tadi kita dapat sebuah garis dengan sebuah gradien. Jadi cara menjawabnya, ini tadi X1Y1 dan ini M gradiennya. Gunakan rumus seperti ini. Kita substitusi nilainya. Y1 kita ganti dengan angka 1, jadi seperti ini. M-nya diganti dengan negatif 1/2. X dikurang X1-nya diganti dengan angka 6 ini. Setelah itu, ini tetap Y dikurang 1. Nah, yang ini kita kalikan. Negatif 1/2 dikali X. Negatif 1/2 X, ya. Lalu berikutnya kita kalikan ini lagi. Negatif 1/2 dikali negatif 6. Negatif dikali negatif positif. 1 dikali 6, 6 lalu dibagi 2. Berarti positif 6/2. Kita selesaikan. Jadi di sini bentuknya negatif 1/2X ini tetap, lalu 6 dibagi 2 dapat nilainya 3. Yang negatif 1 di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 1. Kita selesaikan lagi. Y sama dengan negatif 1/2X ini diselesaikan. 3 ditambah 1 nilainya 4. Ini sudah bentuk persamaan garis. Hanya saja pilihan ganda tadi atau opsinya tadi itu minta dalam bentuk implisit. Kita robah ruas kanannya 0. Karena ini penyebutnya 2, maka terlebih dahulu harus kita kalikan dengan 2. Untuk menghilangkan bentuk pecahan ya, kalikan dengan penyebutnya. Berarti ini Y dikali 2, 2Y. Lalu negatif 1/2X dikali 2. Negatif dikali positif, negatif. 1 dikali 2 dapat 2, lalu dibagi 2 dapat 1. Berarti 1X. Angka 1 tidak ditulis. Berarti penulisannya negatif X. Lalu 4 dikali 2, positif 8. Setelah itu, karena diminta implisit, kita kosongkan ya sebelah kanan ini. Yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Negatif X kita pindah menjadi positif X. 2Y tidak pindah tempat ya. Positif tetap positif 2Y. Lalu yang positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Tidak ada lagi yang di ruas kanan, maka sama dengan 0. Jadi berdasarkan option tadi, berarti jawabannya adalah yang B. Ini soal yang sama seperti soal nomor 1 tadi. Kita akan coba dengan cara yang praktis. Ini optionnya, kita lihat. Option sampai D tadi ya. Tadi jawabannya yang B. Sekarang kita coba dengan cara yang praktis, kita jawab. Kita tulis dulu persamaan garis yang ini. Kita tulis persamaan garis seperti ini. Nah, persamaan garis ini kita ubah dulu bentuknya secara beraturan. Seperti pada persamaan umum bentuk implisitnya ya. X dulu, Y baru konstanta. Jadi ini 5X dulu, baru 10Y. Yang 5 di ruas kanan kita pindah menjadi negatif 5. Oke, seperti ini. Sebenarnya kita tidak butuh nilai konstanta ini, yang kita pakai nilai yang X dan Y ini. Kita tuliskan ya, 5X ditambah 10Y, kita tulis 5X ditambah 10Y. Ruas kanan juga sama, 5X ditambah 10Y. Lalu kita berikan indeks 1 di sini. X1 Y1 seperti ini. Siapa X1 Y1 ini? Ya ini. Titik ini kita sebut dengan X1 Y1. Maka X1-nya kita ganti dengan 6. Berarti 5 dikali 6 ditambah 10 Y1. Berarti 10 dikali Y1. Y1-nya siapa? 1. Berarti 10 dikali 1. Kita selesaikan ya. 5X tambah 10Y tetap. 5 dikali 6, 30. 10 dikali 1, 10. Kita selesaikan. Berarti 5X ditambah 10Y sama dengan 40. Karena pilihannya bentuk implisit, maka ruas kanan kita kosongkan. Artinya 40 kita pindah ke kiri.
positif berubah menjadi negatif. Seperti ini ya. Nah, ini sudah bentuk implinsitnya. Tinggal kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Di pilihan ganda tidak ada yang 5X. Adanya X dengan 2X. Kita lihat, kalau kita rubah menjadi X, artinya semua suku dalam persamaan ini kita bagi dengan 5. Oke? 5 dibagi 5 dapat 1, berarti 1X. Berarti nilainya adalah X. 10Y dibagi 5, 10 dibagi 5 2. 2 variabel Y, berarti positif 2Y. Lalu negatif 40 dibagi 5, negatif 8. 0 dibagi 5, 0. Ini bentuknya seperti ini. Sama ya, jawabannya seperti tadi, yaitu yang B. Terserah kalian saja, mana yang mudah menurut kalian, silahkan. Tapi kalau sudah terampil di materi sebelumnya, kalian bisa gunakan itu konsisten supaya tidak lupa, tidak masalah. Kita cobakan dengan contoh berikutnya ya. Contoh nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik A 0, negatif 4 dan sejajar dengan garis 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0 adalah, ini opsinya. Kali ini opsinya diminta dalam bentuk eksplisitnya, yaitu Y sama dengan. Kalau tadi implisit sama dengan 0, ini sekarang Y sama dengan, ya. Kita jawab seperti tadi. Kita cari dulu gradien dari persamaan garis ini. Kita tulis 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Berarti seluas kiri kita tinggalkan Y. Y sama dengan 2X positif pindah menjadi negatif 2X. Negatif 4 pindah jadi positif 4. Ini kebetulan nih, koefisien dari Y sudah 1. Berarti tidak usah dibagi lagi ya. Ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya, Y sama dengan MX tambah C. Yaitu koefisien Y-nya 1. Sudah sama. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya gradiennya M1-nya itu adalah negatif 2. Karena sejajar, maka gradien 1 nilainya sama dengan gradien 2. Jadi gradien 2 juga nilainya negatif 2. Sudah ada gradien dan titik. Kita gunakan rumus seperti tadi. Oke, di sini Ibu ulangi ya. Titiknya tadi ini, gradiennya seperti ini. Kita jawab. Ini titiknya X1, Y1, gradien adalah M. Rumusnya masih sama. Melalui gradien dan sebuah titik. Kita substitusi, Y dikurang tetap, Y1-nya diganti negatif 4, seperti ini ya. Ingat ini, kurangnya tetap, Y1-nya baru lihat nilainya, negatif 4, seperti ini. M, negatif 2, ini negatif 2, X tetap dikurang X1, X1-nya 0, seperti ini ya. Setiap bertemu dengan tanda yang berdekatan seperti ini selesaikan saja terlebih dahulu. Ini bacanya negatif dikali negatif, berarti positif kan? Berarti ruas kiri menjadi Y ditambah 4, seperti ini. Baru kita kalikan yang ini. Negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 0, positif 0. Seperti ini ya. Karena diminta dalam bentuk Y sama dengan, kita robah saja. Y sama dengan artinya selain Y pindah ke ruas kanan. Y tinggal yang ini negatif 2X tidak pindah tetap, yang pindah ini. Positif 4 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Bentuknya sudah seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana kalau kita gunakan cara praktisnya? Ini tadi persamaan garisnya ya. Kita tidak butuh konstantanya ini. Kalian fokus ke ini. 2X ditambah Y. Ibu tulis di sini 2X ditambah Y. Ditulis lagi 2X ditambah Y. Lalu Ibu beri indeks X1, Y1. Artinya ini digantikan dengan nilai titiknya ini. Berarti 2X tambah Y tetap. 2 dikali X1. X1-nya 0. 2 dikali 0. Ditambah Y1, Y1-nya negatif 4, seperti ini, ditambah negatif 4. 2X ditambah Y sama dengan 2 dikali 0, 0, positif dikali negatif 4, negatif 4. 2X ditambah Y sama dengan 0 dikurang 4, negatif
4. Kita pindahkan ke ruas kanan yang bukan Y. Berarti Y-nya positif, tinggal Y di sini. 2X pindah ruas menjadi negatif 2X. Lalu ini tidak pindah, tetap negatif 4. Seperti ini. Sama ya jawabannya. Contoh soal nomor 3. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,4 dan sejajar dengan garis negatif 4Y sama dengan negatif 2X dikurang 9 adalah, opsinya seperti ini. Berarti ini bentuk implinsitnya ya. Kita jawab. Untuk soal nomor 3, Ibu jawab dengan cara praktisnya saja. Nanti kalian bisa cobakan dengan cara biasanya. Kalau cara praktis, berarti ini persamaan garisnya kita tulis seperti ini. Lalu kita susun teratur. X dulu, Y baru konstanta. X dulu ya. Negatif 2X kita pindah menjadi positif 2X. Lalu ini negatif 4Y. Tidak pindah ya, tetap di kiri. Karena tidak pindah, berarti tetap tidak berubah. Negatif ya tulis negatif seperti ini. Lalu yang ini negatif 9 pindah menjadi positif 9 sama dengan 0. Setelah seperti ini, ingat seperti contoh nomor 1 dan 2, kita tidak perlu konstantanya ini. Kita hanya butuh yang ini. Kita tulis 2X dikurang 4Y sama dengan 2X dikurang 4Y. Lalu yang sebelah kanan kita beri indeks X1 dengan Y1. Berarti 2X dikurang 4Y tetap ya. X1 kita ganti dengan ini. Negatif 3. Ini negatif 3 dikurang 4. Y1. Y1-nya 4. Berarti dikali 4. 2X kurang 4Y tetap seperti ini. Kita selesaikan. 2 dikali negatif 3. Negatif 6. Negatif 4 dikali 4. Negatif 16. Kita selesaikan. 2X dikurang 4Y sama dengan negatif 6 dikurang 16. Negatif 22. Karena diminta bentuk implisit, maka kita pindahkan yang ini ke ruas kiri. Bentuknya menjadi 2X dikurang 4Y. Ini negatif menjadi positif 22 sama dengan 0. Setelah ini kita lihat di sini. Ini semua X-nya 1, sedangkan di sini 2. Untuk dapat 1, maka semua sukunya kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapat 1, berarti 1X, kita tulis X. Negatif 4Y dibagi 2. Negatif 2Y. Positif 22 dibagi 2. Positif 11 sama dengan 0 dibagi 2. 0. Seperti ini. Di mana yang tepat ini? Positif, negatif, positif. Berarti yang D. Nah, seperti ini. Gampang ya? Kalian cobakan tadi seperti Ibu katakan. Kalian cobakan dengan cara biasa. Hasilnya harus sama dengan ini ya. Jika mengalami kesulitan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab. Demikian saja pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.